Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 dengan anggota Muhammad Maftu Ihsan, Aini Sayyidah Zahra, dan Ahmad Atir Widadillah. Nah, di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai konsep dasar perkembangan dan hakikat peserta didik. Nah, dalam hal ini ada 4 poin yang akan kita ulas. Yang pertama, hakikat dasar perkembangan peserta didik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, karakteristik dasar perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, hukum-hukum perkembangan dasar peserta didik. Nah, untuk hakikat dasar perkembangan peserta didik ada 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan, yaitu perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Nah, untuk pertumbuhan ini tetap menyangkut waktu atau satuan untuk memperoleh perubahan. Jadi tidak begitu saja ada perubahan. Jadi untuk pertumbuhan ini memerlukan waktu. Yang kedua ada perkembangan, yaitu suatu tahap baik fisik maupun psikis ke tahapan selanjutnya yang berkesinambungan dan saling berhubung. Nah, dalam perkembangan ini peserta didik akan mengalami perubahan baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya. Nah, yang terakhir ada kematangan, yaitu terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Nah, dalam kematangan ini perlunya dorongan-dorongan agar tumbuh minat belajar tinggi dari peserta didik. Nah, dari sinilah peran lembaga pendidikan formal seperti sekolah begitu besar. Namun di sisi lain peran orang tua dan teman juga sangat berpengaruh. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, untuk faktornya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada faktor internal individu. Nah, di faktor internal individu ada 3 poin lagi. Yang pertama bakat atau bawaan. Nah, setiap peserta didik tentunya memiliki bakat mereka tersendiri. Nah, bahkan sering kita jumpai kata-kata bakat tersembunyi. Nah, dari sinilah mungkin peran dari lembaga pendidikan formal sangatlah penting untuk menemukan, mengembangkan, dan menggali bakat-bakat dari peserta didik. Yang kedua ada sifat-sifat keturunan. Nah, untuk sifat-sifat keturunan ini diperoleh dari kedua orang tua atau keluarga yang lebih tua lagi, contohnya kakek atau nenek. Untuk sifat keturunan sebenarnya ada 2 ya, ada fisik dan mental. Untuk fisik seperti muka, wajah, bentuk badan, atau bahkan suatu penyakit. Untuk mental seperti pemarah, pemalas, pendiam, pintar, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dorongan dan intrinsik. Nah, dorongan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Untuk dorongan bisa datang dari teman, keluarga, guru, atau lain-lain. Yang kedua ada faktor eksternal individu. Nah, untuk faktor ini ada 5 poin. Yang pertama makanan. Nah, makanan memang berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Makanan yang baik adalah makanan yang mencakup 4 sehat 5 sempurna. Kemudian faktor kedua ada iklim, ketiga ada kebudayaan, yang keempat ada ekonomi. Nah, ekonomi ini memang berpengaruh kepada perkembangan peserta didik karena semakin tinggi taraf ekonominya, biasanya seorang peserta didik akan lebih tercukupi kebutuhannya. Yang terakhir ada kedudukan anak dalam keluarga. Nah, yang ketiga ada faktor umum. Faktor umum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama intelijensi, yaitu suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah.
Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada kesehatan, dan yang terakhir ada ras. Untuk selanjutnya, karakteristik dasar perkembangan peserta didik. Nah, untuk karakteristik 4 poin. Yang pertama etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, dan yang terakhir ada minat. Kemudian hukum-hukum perkembangan dasar peserta didik. Nah, yang pertama ada hukum konvergensi, merupakan pendapat dari William Stern yang menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Yang kedua ada hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Wujud mempertahankan diri adalah makan ketika lapar, kemudian haus minum, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada hukum masa peka, yaitu suatu masa di mana suatu fungsi berada pada perkembangan yang baik dan pesat jika dibandingkan dengan masa-masa lainnya. Nah, yang keempat ada hukum kesatuan organis. Dalam kesatuan organis ini, perkembangannya tidak lepas satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan. Nah, sudah selesai. Di sini mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Dan sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.